taala al-hadits tsani, hadis yang kedua ya. Nah, itu. Hadis pertama udah kita bahas. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un akhrajahu thalatha wa sahahahu Ahmad. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un ila ma ghalaba ala rihi wa tamihi wa lawnihi walil baihaqi al-ma'u tahurun ila intaghayyara rihuhu aw tamuhu aw lawnuhu binajasatin tahlubi. Ini dua hadis ya. Hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Nah, Abu Sa'id itu al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Dan para ulama tidak berbeda pendapat tentang nama beliau ya. Jadi nama beliau sepakat adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Akhrajahu thalatha. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga, yaitu Abu Daud, kemudian Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Itu imam yang tiga ini. Harus kita ingat. Wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ahmad ya, tentunya merupakan imam min a'immati ahli hadis. Hadis ini itu termasuk hadis umdah. Jadi hadis pokok ya dalam masalah air gitu ya. Jadi termasuk hadis pokok dalam masalah air. Oleh sebab itu hadis ini kan merupakan kaidah ya, kaidah pokok dalam masalah air. Dan hadis ini dikenal dengan hadis bi'ru bidoan. Jadi hadis ini dikenal dengan hadis bi'ru bidoan. Nah, kenapa dikatakan hadis bi'ru bidoan? Karena hadis ini berkaitan dengan kisah pertanyaan para sahabat tentang sumur bidoan. Jadi kisahnya seperti itu. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan matan hadisnya itu dalam Sunan Nasai bahwa Sa'ad bin Malik bin Sinan itu mengatakan marartu bin Nabi sallallahu wa huwa yatawabba'u min bi'ri bidoan. Faqultu ana tawabba'u minha wa hiya yutrahu fiha ma yutrahu minan natni. Faqala al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW berjalan dengan, tentunya di sini kisahkan, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, ke satu sumur, kalau diterjemahkan bahasa kita ya, bi'ru bidoan. Nah, bi'ru bidoan sendiri bukan dalam arti seperti yang digambarkan oleh kita
biru bidoan itu sumur seperti kalau kita ada mata air kemudian ada kumpulan air di situ ya. Yang dimaksud di situ bukan seperti itu karena tidak terbayang kalau di zaman Nabi ataupun di sana seperti itu. Tetapi yang dimaksud biru bidoan itu ma'ruf ya di negara Timur Tengah ataupun hanya di Madinah waktu itu, yaitu tempat yang berdataran rendah gitu ya, yang mana di situ berkumpul air kalau terjadi hujan. Jadi kalau kita mah kayak sejenis danau lah gitu. Ya, kubangan gitu ya, kubangan air. Yang apabila terjadi hujan itu berkumpul air di tempat itu. Jadi bukan terbayang seperti kita situ atau sumur gitu ya, biru bidoan. Nah disitulah berkumpul hal-hal yang dibenci. Pakai hirkoh itu bukan dumpel wanita, pembalut lah kalau sekarang. Nah, jadi mungkin bangkai apa gitu, sehingga berkumpul di tempat itu. Sehingga disebutkan juga oleh para ulama bahwa hadis ini tidak dipahami bahwa para sahabat jorok gitu. Sehingga dipahami bukan berarti ngebuangin kotoran atau ngebuangin sampah ke situ. Tapi kondisinya ya seperti mungkin dari sampah-sampah yang kaum muslim di situ ketika hujan terbawa, gitu kan, sehingga berkumpul di tempat itu. Ya. Kemudian Nabi SAW lewat ke situ, kemudian berwudu. Maka berkata itu Abu Sa'id, "Anatawadhu minha?" Apakah kami boleh berwudu darinya? Padahal katanya tempat itu jadi tempat ya dibuang kotoran, atau anatno itu artinya yang sifatnya ada najis. Faqala innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Ini qawaidul kubra kata alat ilmiah katanya. Itu hadis yang merupakan kaidah besar berkaitan dengan air. Jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas. Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Dan hadis ini jawaban itu seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Anatawadhu min ma'il bahr?" Jadi bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Dia suci airnya dan halal apa? Bangkainya. Nah, ini dinamakan asbabul wurud ya. Jadi sebab-sebab datangnya hadis ini. Kalau Quran dinamakan apa? Asbabun nuzul. Ya. Dan hadis ini sahih insyaallah, walaupun ada para ulama yang mengatakan ada ilah seperti oleh Imam Yahya Ibnu Qattan, tetapi ilah itu tidak diterimanya. Adapun hadis yang keduanya, kita bahas dulu hadis yang keduanya atau ketiga itu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Umamah Al-Bahili namanya adalah Sudai Ibnu Ajlan. Sudai Ibnu Ajlan. Al-Bahili. Nah, hadis yang kedua ini semua ulama ala annahu dhaif. Jadi hadis yang kedua ini ijma ulama hadis bahwa itu adalah dhaif. Sepakat dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, sebab kedhaifannya sepakat ya para ulama, yaitu ada rawi ya, yang para ulama sepakat untuk mendhaifannya, yaitu Rishdin Ibnu Sa'ad
Rishdin, pakai shin besar, Rishdin Ibnu Sa'ad Al-Misri. Dan itu dikatakan matruk. Jadi dhaifnya dhaif sekali memang. Matruk. Hadis matruk apa definisinya? Rajulun matruk. Orangnya matruk. Mutahim bil kadhib ya, orang yang matrukul hadis, dia mutahim bil kadhib. Walaupun tidak sampai dikatakan apa? Kadzab atau waqo' ya. Dan termasuk yang tidak bisa naik derajatnya ya, walaupun indahu isrina syawahid tidak bisa. Seperti al-munkar wa in ja'a min mi'ah turuq. Walaupun datang dengan 100 jalan tetap aja kalau munkar adalah munkar. Ya. Tapi makna hadis ini ijma dipakai. Jadi makna hadis ini ijma dipakai. Dan hadis ini termasuk usul dalam masalah ini, masalah tentang air. Nah, sehingga para ulama itu mengatakan apakah hujahnya itu ijma'nya atau makna hadis. Ya, yang hujahnya itu ijma'nya atau mana dari hadis ini. Nah, jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ini memang merupakan usul di dalam masalah ini. Nah, di sini kan berbicara tentang air, yaitu hukmul ma' idza laqat bin najasah. Yaitu hukum air apabila bercampur dengan najis. Hukmul ma' idza laqat bin najasah. Maka dalam kesimpulannya para ulama mengatakan ajma'al ulama'u fi salasati umur wa ikhtalafal ulama'u fi amrin wahid. Jadi fi mas'alatin wahidah. Ajma'ul ulama'u fi salati masail wa ikhtalafu fi mas'alatin wahidah. Hukum air apabila terkena najis atau bercampur dengan najis itu ijma para ulama dalam 4 hal, dalam 3 hal, tapi berbeda dalam 1 hal. Ya. Kalau yang ijma'nya itu apa? Idakan al-ma'u qalilan tsumma laqathu najasa wa taghayyara ahadu awsafihi sara najasan bil ijma'. Jadi kalau air itu sedikit, nah para ulama mengatakan sedikit itu maduna qulatain, yang kurang dari 2 bulan. Kalau kena najis lalu berubah salah satu sifatnya, maka air itu menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Itu masalah yang kedua. Masalah yang kedua, masalah artinya itu yang ijma yang pertama. Kedua, idza kana ma'u katsiran tsumma laqathu najasa wa lam yataghayyar ahadu awsafihi baqiya ala taharatihi. Jadi apabila air itu banyak dan terkena dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tetap dalam keadaan suci dan itu ijma. Yang ketiga, idakan al-ma'u katsiran rumalaqatu najasa wa taghayyara ahadu awsafihi sara najasan bil ijma. Kalau air itu banyak lalu kena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka jadi najis, itu ijma. Contohnya satu kolam ukurannya 30 ke 30 atau 50 ke 50. Lalu ada kambing, ya, dilempar ke situ dan jadi bau, ya, maka jadi najis air itu. Walaupun banyak. Dan ukuran banyak yang paling luas banyaknya menurut Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah itu air banyak itu kalau ditepuk di sebelah kirinya tidak bergerak di sebelah sana. Menurut kaul Hanafiyah itu ukuran banyaknya air. Nah, hanya para ulama berbeda pendapat di masalah yang keempat, yaitu masalah yang satu ini. Idakan al-ma'u qalilan
tumalaqat najasah wa lam yataghayyar ahadu sawfi. Jadi kalau air itu sedikit kemudian kena najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Najis. Ya, kalau yang lainnya mengatakan tidak. Jadi mengatakan tidak. Nah, hujah yang mengatakan najis hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar ya. Kita kan al-ma'u qulataini lam yahmil. Kalau air itu kurang dari 2 kula maka mengandung. Kalau air itu 2 kula apalagi lebih tidak mengandung najis. Maka hukum mukhalafahnya apa? Kalau kurang dari 2 kula mengandung apa? Najis. Jadi kalaupun tidak berubah atau makna hadis ini seolah dipahami apa? Najis. Kemudian larangan kencing di air yang tergenang, gitu kan? Larangan kencing dari air yang tergenang. Ya, itu termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan kalau air kena najis dan air itu sedikit dan walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, air menjadi apa? Najis. Ini tentunya ulama Syafi'iyah hujah-hujahnya itu dengan hadis-hadis yang berikutnya. Kemudian larangan memasukkan tangan apabila kita telah tidur, tidak boleh memasukkan tangan ke bejana sehingga dicuci 3 kali. Nah, larangan-larangan ini menunjukkan bahwa air yang sedikit itu jadi najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, sementara ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, ulama Malikiyah itu mengatakan selama tidak berubah salah satu sifatnya, air tetap dalam keadaan apa? Suci. Dalilnya apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar tentang tidak kana ma'u qulataini lam yahmil khabath? Ya, kalau jawabannya banyak sisi ya. Yang pertama mengatakan bahwa hadis qulataini mudharib. Jadi hadisnya dianggap lemah. Maka ada kaidah apa? Tidak batolatul dalil batolatul istidlal. Kalau dalilnya dianggap dhaif ya istilahnya udah tidak perlu lagi kan. Kalau yang mendhaifkan hadis itu. Tapi yang rajih hadisnya sahih gitu. Yang rajih hadisnya sahih walaupun kita akan bahas nanti. Ya. Tapi yang kedua, seandainya pun sahih gitu ya, bahwa mafhum mukhalafah hadis Abdullah bin Umar itu bertentangan dengan nas hadis Abu Sa'id. Jadi bertentangan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kaidahnya apa? Idza ta'arada mafhum mukhalafah manas budima. Jadi kalau mafhum mukhalafah bertentangan dengan nas maka didahulukan apa? Nas. Karena nas hadis Abu Sa'id ya tentunya lebih kuat dengan mafhum mukhalafah yang tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa hadis hadis Abdullah bin Umar itu juga dimansukh sebagian maknanya dengan ijma. Yaitu apa? Apabila air itu banyak kemudian kena najis dan berubah salah satu sifatnya, ijma itu najis. Padahal kalau dalam makna hadis itu kan idza kana ma'u qulatain lam yahdul khabath. Jadi seolah-olah kalau udah lewat 2 kula mau berubah ataupun tidak berubah ya, tetap tidak najis kan gitu. Tetapi ternyata ijma menolak pemahaman itu karena sepakat kata yang berpendapat tadi gitu ya. Itu mengatakan bahwa kalau air itu lebih dari 2 kula atau air itu banyak kemudian kena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka air menjadi najis berdasarkan apa? Ijma. Dan dalam kaidah gini, artinya kalau nas itu banyak taksisnya gitu kan. Dengan nas yang tidak ada taksisnya ya didahulukan nas yang tidak ada taksisnya. Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu lebih umum kan. Tidak kan inal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kemudian jawaban berikutnya yaitu bahwa kaidah umum yaitu al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wadaman, bahwa hukum itu karena ada ilahnya. Nah, ilah sesuatu dikatakan najis itu wujud najisnya itu.
Dan wujud najis itu ilahnya ada 3 tadi, ri, tomun, walaun. Jadi kalau tidak nampak warna najis, atau tidak nampak bau najis, atau tidak nampak rasa, maka berarti kembali kepada hukum asal bahwa air itu suci. Karena hukum asal air adalah suci. Nah itu istilah dari sisi dialog di antara 2 pendapat para ulama yang berkaitan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi bagi yang ingin mendalami pendapat Imam Syafi'i, ya baca aja di kutub Imam Syafi'i bagaimana menjawab kepada pendapat yang tadi saya ambil. Ya. Cukup ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau di bak mandi Ustaz biasanya suka ada tai cicak gitu Ustaz. Ya kalau cicak tidak najis. Coba tikus itu Ustaz. Kotorannya Tikus juga tidak najis. Bangkainya mungkin Ustaz. Ya kalau bangkainya ya. Ya, oh enggak, belalang kan bukan najis. Saya pernah mendengar hukum jual beli barang itu saya apa boleh? Jual beli untuk Barang kayak gitu. untuk burung, Ya, untuk burung itu sarung gitu saya makan. dimakan halal. Ya. Uhilat lana maitatani al-hut wal jarod. Ya. Simut halal. Tapi mungkin kalau masalah tidak disenangi oleh satu kaum ya terkadang beda-beda ya. Ada. Kalau di sebagian di Jawa Barat, kalau belalang itu belalang yang ada di sawah itu dimakan, diobor kemudian digoreng. Tapi nanti kan akan ada hadis uhilat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita 2 perkara. Dari bangkai gitu ya, dan dari 2 darah. Kalau dari bangkai al-hut wal jarod. Al-jarod itu semuanya ya. Kalimat jarod itu bukan hanya belalang. Tongeret, siraru, jangkrik, asir. Ya itu namanya jarod gitu. Bambung. Atau dikenal dengan dubab. Dubab itu bukan hanya belalang, bukan hanya apa? Kalau dalam istilahnya, bukan hanya lalat, termasuk yaron. Jadi kalau kata Ibnu Hazm ini kan jarod Andalus itu haram kan? Soalnya mengandung racun. Berarti racunnya yang haramnya bukan ilahnya. Seperti cobaan. Jarod Anda seperti apa Anda? Kalau saya dapat di itu kan Hidayah Turun Cari itu. Oh iya. Jarod Andalus. Ya seperti Imam Syafi'i berpendapat al-ma'u musyammas, air yang diterik matahari. Kan air itu ada musakhon, musyammas. Kalau kata Imam Syafi'i yurisul baros ya. Artinya mewariskan apa? Penyakit kulit.
tapi tidak bisa dibuktikan dengan tajrubah perkataan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dalam banyak perkataannya berkaitan dengan kesehatan banyak ajaibnya. Ini satu pelajaran ya, bahwa saya itu adalah yang sering mengungkap tentang dunia pendidikan, bahwa orang belajar Quran, belajar itu harus belajar ilmu lain. Karena mungkin kalau Imam Syafi'i itu ada buku namanya As-Sahih Indal Imam Syafi'i. Jadi kesehatan menurut Imam Syafi'i itu banyak yang goroib, ada yang mungkin secara ilmiah dibuktikan, tapi ada sebagian mungkin yang perlu pembuktian. Tapi yang anehnya itu dari mana? Kayak Imam Syafi'i nggak tahu. Jadi kalau antum belajar Quran tidak belajar tentang tentang ilmu alam, itu sulit juga kan. Imam Syafi'i kan membedakan hidup di dua alam, itu kan berarti tahu flora dan fauna. Nah, karena saya itu memahami gini, banyak teman gitu yang orang itu seolah-olah orang itu hafal Quran begitu, tapi tidak dibikin timbul ilmu yang lain. Biasanya istimbatnya dalam dunia wakil suka banyak keliru gitu. Ya itu perlu gitu. Karena kalau saya dapatkan ulama-ulama terdahulu itu banyak juga perkara-perkara yang dunia dakoi gitu, artinya sangat mendalam gitu. Kan tidak mungkin ujung-ujung gitu ya, kecuali mereka dapat informasi. Nah, seperti Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan singgah ke satu negara kecuali aku mendapatkan 4 perkara. Jadi ma'asuk kahidi negara kecuali 4 perkara. Ma'an jarian, yang satu kalau airnya banyak gitu kan. Yang kedua tobiban, ayah dokter gitu ya. Yang ketiga ada imam yang adil, kata dia itu. Ada imam yang adil. Saya lupa yang keempatnya. Pokoknya perkataan Imam Syafi'i ini kan waki ya, berbicara. Kemudian ada perkataan la yuflihu asamin, kata dia tidak akan beruntung orang yang badannya gemuk. Jadi itu beliau berbagi kesehatan gitu ya. Imam Syafi'i juga beliau kan ya al-bukur fitoam. Jadi mengkonsumsi makanan di pagi-pagi gitu. Itu beliau mengatakan apa? Dia mengatakan karena belum ada lalat, belum ada udara yang ada kebul gitu ya, polusi. Itu berarti itu informasi itu masuk gitu. Jadi menunjukkan kalau ulama itu harus masagi gitu. Jadi soalnya nanti akan berfatwa dengan goroib gitu. Kalau ulama itu tidak, itu akan yukti bil goroib. Kayak sekarang umpamanya ya, perdebatan hukum foto gitu ya. Itu kan kembali kepada memahami hakikatnya gitu kan. Surah bukan gambar dengan tangan, dengan kamera. Kayak sekarang gitu kan, orang berkembang tidak ada kamera yang dipajang gitu kan, tidak ada gambar yang udah yang sekarang itu mungkin orang memajang gambar itu hampir jarang gitu ya. Kemudian orang mengclipping atau album itu foto ada nggak? Ya hampir itu. Dan sehingga sebagian mawaninya gitu itu mungkin sebagian itu hilang. Sehingga fatwa seseorang itu pasti berubah. Jadi mungkin di masa Syekh Mukbil gitu ya,
di saat itu gitu kan. Seperti sekarang kalau saya mukbil kan fatwanya apa hukumnya TV itu, kata beliau bilfaas kan itu, kata dia dipatik gitu kan. Fatwa beliau dipatik TV itu kan. Tapi beriring mungkin sekarang udah berubah ya, umat Islam menggunakan TV itu adalah untuk dakwah dan kebaikan dan bisa diproteksi dengan semua yang ada kan, itu dengan kecanggihan hari ini ya. Ya. Walaupun fatwa Syamukbil mungkin hilaki yang bisa gitu ya. Tapi orang yang menggunakan fatwa itu pasti akan apa? Berbeda hatam muridnya yang duduk berabad-abad dengan beliau. Karena wakinya akan berbeda. Tapi yang bisa cewek. Ya. Kalau fikih. Jadi Imam Syafi'i juga salah satu fatwa tentang kesehatan itu tidak makan yang masih ngebul. Jadi kalau beliau makan itu selalu hilang apa asapnya, uapnya itu. Jadi orang Sunda panggelannya yang ngalaman. Soalnya diatur gelan dikenal ke uang. Orang-orang Sunda kan begitu ya, yang dulu-dulu gitu. Makanya lebih sehat ya. Kayaknya mending kamu.